Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mahasiswa, bisa didengar ya suara saya ini? Bisa, Pak. Oke, kita mulai saja. Jadi pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai promosi internasional ya. Jadi promosi dalam pemasaran internasional. Saya share dulu sebentar. Untuk promosi secara internasional ini sebetulnya konsepnya sama ya, dengan promosi yang kalian pelajari di pemasaran domestik. Jadi kalau di pemasaran domestik ada beberapa promosi, itu ada periklanan, promosi penjualan, kemudian ada penjualan personal, penjualan secara langsung, dan publikasi atau publisitas, publisitas. Jadi konsepnya sama saja, cuma kita harus memperhatikan juga budaya dan aturan-aturan yang ada di negara yang kita target atau pasar sasaran kita. Karena ada berbeda budaya, kultur ya dan sebagainya. Nah itu kita harus perhatikan. Jadi sebetulnya konsepnya sama saja. Jadi kalau kalian yang pernah belajar di manajemen pemasaran, 4P ya, jadi P-nya yang promotion, itu ada bauran pemasarannya ada 5 ya, jadi ada, saya mengulas sedikit saja untuk periklanan, promosi penjualan, kemudian jadi promosi ini ada, untuk baurannya ada 5 ya. Jadi ada periklanan, yaitu periklanan ini merupakan atau advertising, ini segala bentuk presentasi, bukan pribadi, jadi promosi tentang gagasan, barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu, itu periklanan atau advertising. Kemudian ada promosi penjualan atau sales promotion, ini terjadi di kumpulan giat insentif yang beragam, umumnya berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Kemudian bauran promosi yang berikutnya ada penjualan personal. Di sini merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atas lebih untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Kemudian ada pemasaran langsung, direct marketing. Ini merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan transaksi yang dapat diukur pada satu lokasi. Kemudian bauran promosi yang kelima dia ada publisitas atau publicity. Publisitas merupakan sarana perangkat promosi yang efektif bagi alat promosi yang lain seperti perikanan, personal selling, dan promosi di atas tadi. Jadi publisitas ini adalah info tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsornya. Ini menurut swasta tahun 1983. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita untuk promosi internasional ya. Jadi promosi merupakan fungsi pemberitahuan ini. Jadi kita melakukan promosi itu sebetulnya fungsinya untuk fungsi pemberitahuan, pembujukan, dan pengimbasan keputusan pembelian konsumen. Jadi dalam promosi terjadi proses penyajian pesan yang ditujukan untuk membantu menjual barang atau jasa. Promosi ini adalah aktivitas pemasaran yang paling kelihatan dan mungkin paling kontroversial yang secara rutin dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Jadi promosi berarti komunikasi dengan pelanggan. Jadi promosi ini berarti kita berkomunikasi dengan pelanggan. Komunikasi merupakan bagian utama dari aktivitas pemasaran internasional. Tidak hanya cukup hanya menghasilkan dan menyediakan sebuah barang atau jasa, penting juga kita menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pembeli agar mengambil keputusan pembelian. Penciptaan kesadaran, minat, keinginan, dan tindakan merupakan tujuan universal dari bauran promosi. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan promosi dengan aspek strategi pemasaran lainnya kerap kali sulit ya, dicapai di pasar di luar negeri. Untuk kualitas, ketersediaan, dan penjadwalan alat-alat promosi, semuanya mempengaruhi cara keberhasilan yang diwujudkan oleh sebuah produk atau jasa. Jadi perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam pemasaran luar negeri paling tidak berhadapan dengan dua permasalahan promosional. Yang pertama ini perusahaan mungkin harus mengembangkan sebuah strategi promosi yang dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebiasaan setempat untuk setiap pasar luar negerinya, agar memperhitungkan perbedaan dalam hal-hal seperti penawaran produk, merek, harga, aktivitas distribusi, dan sasaran penjualan.
Yang kedua, masalahnya itu strategi promosi mungkin juga harus disesuaikan karena perbedaan lokal dalam sosiokultur tadi, edukasional dan atribut ekonomi pembeli sasaran. Kemudian ada aturan atau regulasi aktivitas promosional dan ketersediaan jenis media tertentu. Strategi promosi di sini, promosi adalah tadi pengkomunikasian informasi antara penjual dan pembeli potensial atau pihak-pihak lainnya dalam saluran guna mempengaruhi sikap dan perilakunya. Strategi promosi ini memadukan periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas. Tadi ya, bauran promosi ya, ada 5 ya. Ke dalam, jadi ada bauran promosi ini memadukan periklanan atau advertising, penjualan pribadi, kemudian promosi penjualan, penjualan secara langsung, dan publisitas ke dalam sebuah program yang terkoordinasi untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ini kurang. Penjualan langsung sih tambah. Lanjut ya, job promosi digunakan untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai produk dan membujuk para pembeli di pasar sarana sebuah perusahaan, organisasi saluran dan publik supaya mereka membeli produk kita ya. Manajemen semakin menyadari faedah pengintegrasian unsur promosi ke dalam sebuah strategi terpadu untuk berkomunikasi dengan para pembeli dan pihak lainnya yang mempengaruhi keputusan pembeli. Jadi promosi ini sebetulnya selain informasi juga untuk mempengaruhi, membujuk calon pembeli agar membeli produk kita, juga fungsinya juga untuk mengingatkan ya. Jadi sekian lama mungkin mereka lupa, kita ingatkan dengan promosi ini tadi. Untuk bauran promosi, promotion mix, ini adalah pilihan instrumen promosi yang dipakai untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Ya. Kata promosi digunakan dalam pengertian yang paling luas untuk mencakup semua elemen dan proses komunikasi pemasaran. Unsur bauran promosi ini meliputi periklanan, penjualan pribadi, penjualan langsung, kemudian promosi penjualan dan hubungan masyarakat atau publisitas. Lima unsur bauran promosi tadi biasanya digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan terhadap para pesaingnya dan atau menginformasikan, mendidik dan mempengaruhi sikap dan perilaku beli dari individu, perusahaan, institusi dan atau badan pemerintah yang membentuk sebuah pasar sasaran. Untuk periklanan di sini adalah komunikasi non pribadi yang dibayar melalui bermacam-macam media oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba atau individu yang dalam beberapa cara teridentifikasi dalam pesan periklanan dan berharap menginformasikan atau membujuk anggota-anggota dari pemirsa tertentu. Periklanan ini menawarkan keunggulan signifikan atas teknik promosional lainnya. Yang pertama adalah periklanan. Jadi ini ada bauran tadi ya, ada teman-teman kalian. Dari sini promosi penjualan atau sales promotion ini terdiri dari beraneka kumpulan atau insentif ya, sebagian besar dalam jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih banyak oleh para konsumen atau perdagangan. Jadi aktivitas promosi penjualan ini meliputi pameran dagang misalnya, kontes, sampel, insentif perdagangan, dan kupon promosi penjualan, memberikan insentif jangka pendek yang biasanya dipadukan dengan bentuk promosi lainnya ya, untuk menekankan, kemudian bisa untuk membantu, untuk melengkapi dan mendukung tujuan program promosional. Untuk penjualan pribadi ini atau personal selling ya, adalah presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli
dengan tujuan agar melakukan suatu pembelian. Dalam penjualan pribadi terjadi kontak antara pribadi secara eksklusif. Seseorang mengadakan presentasi penjualan kepada orang atau sekelompok pembeli potensial lainnya. Audiens penjualan pribadi dapat berupa pelanggan, pelanggan organisasional, atau perantara pemasaran. Kemudian untuk hubungan masyarakat, publisitas di sini. Hubungan masyarakat atau public relation, PR, adalah komunikasi dan hubungan perusahaan beragam jenis publiknya. Ini publik ini meliputi para pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan, pemerintah, masyarakat umum, dan masyarakat di mana organisasi berkecimpung. Program hubungan masyarakat dapat bersifat formal maupun informal, ya. Di bagian dari humas ini adalah PR corporate yang mencakup topik-topik berorientasi non penjualan, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan mengenai informasi, melobi pejabat teras, pemerintah, dan menyelenggarakan proyek sosial. Untuk tujuan promosi dan komunikasi di sini, ya, tujuan akhir dari semua promosi adalah untuk mempengaruhi perilaku, ya. Daya tariknya bisa jadi tidak langsung, dan tindakan yang diinginkan tidak harus segera. Namun alasan para pemasar mencurahkan waktu dan uang untuk mempromosi adalah ini untuk membuat orang agar berperilaku dengan cara tertentu. Jadi tujuan komunikasi adalah untuk membantu menentukan bagaimana perikanan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan digunakan dalam program pemasaran. Isu promosi internasional, di sini saya sampaikan untuk isu promosi internasional. Jadi promosional eksternal utama yang menghadang manajer pemasaran yang berkiprah di pasar luar negeri dapat dikelompokkan atas dua bagian, yaitu etika dan masalah sosial. Kedua kelompok isu ini berpengaruh kuat terhadap regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah atas praktik periklanan dan periklanan suara apa namanya regulasi, ya, regulasi and advertising. Untuk etika di sini kalau kita jabarkan, ya, banyak perusahaan multinasional beroperasi di negara-negara yang menggambarkan spektrum standar atas standar etis dan cara-cara perilaku yang luas. Nilai-nilai Kristiani mungkin berlaku di sebuah pasar perusahaan tertentu, di negara tertentu, atau lokasi tertentu, ya. Namun di pasar lainnya mungkin kaidah Islam yang diterima, atau Hindu, atau Buddha, bahkan pun dua negara mempunyai agama pedoman yang sama, sebagaimana di Amerika dan Meksiko misalnya. Berbagai perbedaan golongan agama tertentu, nilai-nilai ekonomi dan kultural dapat sangat membatasi similaritas itu. Jadi harus diperhatikan masalah etika ini. Manfaat sosial perikanan di sini, peran promosi pada umumnya dapat, dan perikanan pada khususnya yang harus dimainkan dalam aktivitas ekonomi dapat diperdebatkan. Debat ini masuk dalam tiga bidang, nilai ekonomi, apa yang merupakan praktik kompetitif yang dapat diterima, dan proteksi konsumen. Ini manfaat sosial perikanan. Kemudian untuk nilai ekonomi perikanan di sini, penggalangan perikanan merupakan sumber daya ekonomi, ya, di negara-negara berkembang, khususnya, ya. Pandangan ini berbeda, biaya iklan dapat menjadi pemborosan dan memperoleh manakala keanekaragaman produk terbatas atau permintaan yang diciptakan oleh perikanan adalah produk impor. Untuk taraf standarisasi, jadi kondisi korporat lokal atau apabila kita masuk ke perusahaan ke negara lain, ya, ke perusahaan-perusahaan, demikian pula apabila kita ada perusahaan di negara lain, ada cabang. Jadi taraf standarisasi atau diferensiasi yang ditaati pada level nasional sebagian ditentukan oleh kegiatan usaha lokal perusahaan. Jadi untuk kondisi korporat lokal atau perusahaan yang ada di negara asal, ya, taraf standarisasi dan diferensiasi yang ditaati pada level nasional sebagian ditentukan oleh kegiatan usaha lokal perusahaan. Pertimbangan yang penting bagi para manajer adalah satu, kehadiran pasar perusahaan, kemudian klasifikasi pasar, dan yang ketiga hubungannya dengan manajemen anak perusahaan.
Kemampuan apresiasi lokal dalam memikul tanggung jawab kampanye promosi-promosan yang menggunung sebagian merupakan fungsi dari statusnya di dalam perusahaan. Kemudian untuk keputusan strategi promosi internasional di sini, saat atau begitu keputusan inti dari penetapan lingkup geografi kampanye promosional dan sasaran promosional yang akan dicapai telah dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan spesifikasi kampanye sumber daya yang akan dialokasikan, kemudian kadar perhatian yang tepat untuk pemantauan dan pengevaluasian respon masyarakat. Jadi saat perusahaan sudah menetapkan lingkup geografi kampanye promosional, apa yang kita memasuki di lingkup geografi mana, dan sasaran promosional yang akan dicapai telah dibuat, ini perusahaan dapat segera memutuskan secara spesifik kampanye, sumber daya yang akan dialokasikan, kemudian kadar perhatian, fokusnya, yang tepat untuk pemantauan dan pengevaluasian respon dari pasar. Nah, untuk penentuan strategi perikanan, ini apakah harus standar atau kita sesuaikan dengan lokalisasi? Artinya standar ini kita anggap sama semua ya. Jadi saat kita memasuki pasar internasional atau berbagai negara, apakah iklan ini kita samakan semua atau kita sesuaikan dengan pasar tertentu ya, atau pasar segmen tertentu atau target tertentu atau negara tertentu. Jadi Biro Iklan Internasional dan manajer iklan internasional biasanya cenderung menyukai suatu pendekatan internasional. Jadi ingat bahwa agensi internasional memberikan penawaran untuk bisnis perusahaan dalam kompetisi dengan sebuah agensi nasional. Keunggulan kompetitif Biro Internasional mungkin terletak dalam internalismenya dan kompetensinya dalam mengkoordinasikan perikanannya. Oleh sebab itu, agresi internasional menganjurkan, menurut Pompeni yang kuat dan ketepatan bagi kebutuhan perusahaan, menyarankan pendekatan internasional sebagai solusi yang terbaik. Untuk rancangan standarisasi, apabila kita membuat iklan secara standar, jadi pendukung ancaman standarisasi atau standar approach ini mengutarakan ya berbagai alasan untuk mendukung pandangan mereka. Yang pertama, apabila iklan ini kita buat secara standar ya, promosinya secara standar, di sini ada ancaman sebetulnya kalau kita membuat promosi secara standar. Yang pertama karena adanya penghematan biaya. Begitu sebuah konsep perikanan dikembangkan, handset itu dapat ditransfer ke negara lain dengan sedikit biaya tambahan. Kedua, realisasi keekonomian skala ini dimungkinkan oleh sentralisasi otoritas perikanan di antara dunia kepada kantor pusat. Jadi kita anggap di sana ada perusahaan kita ya, perusahaan di luar negeri. Kemudian yang ketiga, standarisasi memungkinkan pemanfaatan penuh kecakapan perikanan dari kantor pusat. Yang keempat, standarisasi mencegah dihasilkannya pesan yang berlainan dengan negara yang berbeda yang pada akhirnya dapat mengabulkan citra produk yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi di sini pendukung standarisasi apabila iklan atau promosi kita dilakukan secara standar di semua pasar internasional. Ini ada kelebihannya ya, Mas. Yang pertama, adanya penghematan biaya karena kita buat standar. Apabila iklan itu kita sesuaikan dengan negara atau pasar masing-masing atau segmen masing-masing, mungkin biayanya akan membengkak ya atau lebih besar. Jadi kalau kita samakan semua, mungkin biaya iklannya bisa kita hemat. Jadi begitu sebuah konsep perikanan dikembangkan, handset itu dapat ditransfer ke negara lain dengan sedikit biaya tambahan. Jadi misalnya kita iklan di Indonesia, kita samakan dengan iklan di Thailand, kita samakan dengan iklan di Amerika misalnya. Berbeda kalau umpamanya kita sesuai lokalisasi, jadi iklan di Indonesia, kita masuk ke Thailand, iklannya mungkin khusus di Thailand. Kita sesuaikan dengan kultur budaya di Thailand, kemudian saat masuk ke
Amerika kita sesuaikan lagi dengan budaya kultur Amerika. Nah itu biaya perikanannya mungkin besar. Ya. Yang kedua, relasi perekonomian segala, uh, sorry ini ada gangguan sedikit. Yang kedua, relasi perekonomian segala ini segala dikemungkinkan oleh sentralisasi otoritas perikanan di antara dunia kepada kantor pusat. Jadi di sini konsep apa namanya perikanannya dikendalikan oleh kantor pusat misalnya yang ada di Indonesia. Jadi yang di Thailand, Amerika, Eropa itu dikendalikan dari Indonesia. Kemudian apabila kita menggunakan standar perikanan atau promosi ini, standarisasi memungkinkan pemanfaatan penuh kecakapan perikanan dari kantor pusat. Yang keempat, keunggulannya standarisasi mencegah dihasilkannya pesan yang berlainan di negara-negara yang berbeda, yang pada akhirnya dapat saya lanjut ya. Mohon maaf ada kendala tadi. Jadi untuk pertimbangan pasar perikanan ini sistem konsumsi pembeli ya. Peran yang dimainkan oleh pada sistem konsumsi pembeli, peran yang dimainkan oleh produk perusahaan dalam sistem konsumsi pembeli merupakan salah satu faktor seandainya produk digunakan dengan cara yang sama dan memenuhi kebutuhan yang serupa dari satu negara ke negara lainnya. Daya tarik yang sama barangkali lebih baik. Untuk bahasa di sini, faktor pasar lainnya adalah tumpang tindih biasanya. Tumpang tindih bahasa dari satu pasar ke pasar lainnya. Meskipun tumpang tindih bahasa di antara negara-negara tidaklah cukup untuk memperkenalkan kampanye internasional. Jadi sedikit wilayah multibahasa yang mempermudah perikanan multinasional atas basis yang kurang global. Untuk segmen pasar internasional, faktor lainnya adalah keberadaan segmen pasar internasional, yakni pasar tertentu di sebuah negara kerap kali memiliki mitra di beberapa negara lainnya. Dalam banyak hal, pasar ini menyerupai pasar di negara lain, melebihi apa yang mereka lakukan terhadap pasar lain di negara-negara sendiri. Ini pertimbangan pasar apabila kita menggunakan standarisasi tadi. Untuk perikanan lokal yang kita sesuaikan dengan lokalisasinya, pelokalan perikanan untuk setiap negara dibenarkan atas alasan perbedaan kultural. Jadi bisa jadi perikanan ini kita sesuaikan segmennya, segmen pasar atau lokalisasi. Jadi pelokalan perikanan untuk setiap negara dibenarkan atas alasan perbedaan kultural tadi. Atribut yang terkait dengan produk mempengaruhi perilaku pembeli secara berbeda di seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, suatu rancangan standar untuk perikanan menjadi tidak praktis.
Untuk pemilihan strateginya, determinasi strategi perikanan internasional tidaklah hanya sekedar pemilihan antara standarisasi dan lokalisasi, kondisinya berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Jadi prosedur yang dianjurkan terdiri dari 3 tahap, ya, memakai kriteria pilihan, menganalisis pengalihan perikanan, dan menyusun rencana organisasional. Kriteria pilihan di sini, perluasan program perikanan negara asal kepada negara tuan rumah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, lingkungan negara tuan rumah, sasaran perikanan relatif kepada negara tuan rumah dan pasar sasaran, kemudian karakteristik produk, ketersediaan media, dan hubungan biaya serta manfaatnya. Jadi perluasan program perikanan negara asal kepada, kalau kita menggunakan kata pilihan tadi, perluasan program perikanan negara asal kepada negara tuan rumah, ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ya. Lingkungan negara tuan rumah, sasaran perikanan relatif kepada negara tuan rumah, pasar sasaran kita di luar negeri, karakteristik produk, ketersediaan media, dan hubungan biaya serta manfaat. Terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proporsi perikanan untuk transfer internasional, yaitu proposisi pembelian dan presentasi kreatif, ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dua aspek yang perlu diperhatikan dalam proposisi perikanan internasional. Usulan pembelian atau buying proposal ini mengacu kepada kandungan, ya, bukan bentuk. Jadi mengacu kepada kandungan perikanan. Fokusnya pada elemen perikanan yang paling persuasif, membujuk. Ya, persuasif ini artinya membujuk atau mengajak, ya. Dan yang paling relevan. Presentasi kreatif ini membantu mengalihkan usulan pembelian ke dalam suatu pesan perikanan. Jadi ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proposisi perikanan untuk transfer internasional, saya ulang lagi. Yang pertama, proposal pembelian dan presentasi kreatif. Usulan pembelian atau buying proposal ini mengacu pada kandungan perikanan, ya, bukan bentuk. Fokusnya pada elemen perikanan yang paling persuasif, ya, membujuk dan mengajak, dan yang paling relevan. Presentasi kreatif membantu mengalihkan usulan pembelian ke dalam suatu pesan perikanan. Di sini ada beberapa macam perikanan, ya. Ada perikanan institusional, perikanan produk. Jadi untuk perikanan institusional, ini perikanan lebih fokus pada organisasi itu sendiri ketimbang pada barang atau jasanya. Jadi mempromosikan citra dalam perikanan institusional ini, mempromosikan citra perusahaan yang positif, ya, akan mendorong investasi, memikat tenaga berbakat, memudahkan upaya untuk melobi pejabat-pejabat pemerintah, membuka pintu bagi para wiraniaga, menghalau efek negatif atas liputan berita negatif dan seterusnya. Ini perikanan institusional, jadi cenderung berfokus pada organisasi sendiri. Perikanannya fokusnya ke institusi organisasi, bukan fokus ke barang atau jasanya. Kemudian perikanan patronage atau patronage advertising adalah perikanan yang memaparkan informasi spesifik mengenai bisnis di pengiklan, si pengiklan. Misalnya jam buka toko yang diperpanjang selama masa liburan tertentu, potongan harga sekian persen yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Kemudian perikanan layanan umum, public service advertising, ini adalah perikanan yang menghadirkan pengiklan sebagai warga negara yang baik. Misalnya apa yang telah dilakukan perusahaan untuk mengurangi polusi di sungai lokal misalnya. Kemudian perikanan produk dipakai untuk menginformasikan kepada pasar sasaran mengenai sebuah produk atau untuk mendorong suatu pembelian. Jadi iklan produk ini dapat mempromosikan citra tertentu, ya, atau dapat mempromosikan keistimewaan spesifik dari sebuah produk atau jasa. Pada sisi lainnya, iklan produk ini iklan produk industrial dan teknis kerap kali tidak lebih dari daftar keistimewaan dan spesifikasi kinerja. Banyak iklan yang mengkombinasikan pendekatan citra dan keistimewaan, ya. Perikanan produk ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua di sini, yaitu perikanan tindakan langsung dan perikanan tindakan tak langsung. Nah, atas ini direct action advertising.
adalah dirancang untuk membuat para pelanggan mengambil tindakan segera. Perikanan ini mendorong calon pelanggan untuk membuat keputusan pembelian secepatnya. Perikanan kupon, contohnya adalah bentuk lazim